taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half nots. Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Andre, biasa di channel Firmansyah FF Family ya, oke. Dan saya ingatkan untuk kalian semua yang menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kali ini saya bersama biasa teman saya, dan kali ini akan membahas tentang Persib Bandung lawan Persita Tangerang ya, karena baru saja mainnya jam 6 tadi dan baru selesai jam setengah 8, jam 8 lebih, jam kurang ya. Oke, saya sekarang bersama si Firman biasa, tapi sekarang dia sudah ada di sini standby, tidak seperti biasanya saya tarik ya. Oke, kita sapa dulu si Firman. Halo, assalamualaikum, apa kabar bro? Oh, sampai jumpa lagi, ayo. Sama terima kasih ya telah diundang kembali Dri. Saya Firman, selamat ketemu lagi dengan Firmansyah FF Family. Kali ini kita katanya sih mau bahas apa? Persib Bandung Persita. Mau bahas tentang Persib Bandung lawan barusan Persita Tangerang ya. Jadi yang barusan main jam 6 ya, jam 6 tadi ya, sore. Betul. Kita akan langsung bahas ya hasil pertandingannya hari ini. Oke, saya mulai aja. Oke, silakan. Saya mulai aja ya, oke kawan, karena ini sudah malam. Ini kebetulan ada anak saya juga ikut di sini. Ya, ingin ikutan main katanya. Oke, kita mulai saja. Persib Bandung lawan Persita Tangerang yang dilaksanakan di Stadion Sultan Agung Bantul ya. Di Bantul, karena semua saya sudah konfirmasi di konten saya berikut sebelumnya ya, waktu Persib lawan Persis Solo itu juga sama di Sultan Agung di Bantul dilaksanakannya. Jadi semua pertandingan setelah kejadian Kanjuruhan semua dilaksanakan di Jawa Tengah. Mungkin untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan kalau main di kandang ya. Jadi ini posisinya di tengah-tengah netral ya. Oke, kita mulai saja. Jadi pertandingan tadi sore itu antara Persib dengan Persita Tangerang itu line up-nya itu kebetulan saya lihat itu saya sampai kaget ya. Da Silva tidak hadir, Sato tidak hadir, dan Beckham jadi cadangan ya. Dan kebetulan dan formasi yang digunakan 3-4-2-1 ya. Dimana posisi tiganya jadi si posisi enhance sekarang jadi posisi sayap murni ya. Sayap murni kanan untuk membantu serangan. Sekarang telah terasa dan sebetulnya formasi yang digunakan itu emang formasi yang sering digunakan oleh Luis Milla ya. Jadi serangan itu ingin ya, serangan datangnya dari tengah masih Eropa itu, finishingnya dari striker. Tapi kebetulan tadi itu saya agak bingung ya, si Ciro jadi striker murni kayaknya tidak cocok banget ya. Tidak ada David Silva, itu kelihatan banget Persib kayak ayam kehilangan induknya ya. Karena kan Ciro itu cocoknya itu di sayap ya. Jadi kalau disimpan di tengah atau posisi nomor 9 itu kayaknya kurang pas ya. Jadi dia emang kesannya harusnya kan dia itu liar, dia bebas itu mencari bola, menggiring bola, mengoper bola, dan melakukan penetrasi ke dalam arah gawang. Tapi kayaknya tadi dia terkesan dia mungkin dia juga tidak nyaman ya dengan posisi tadi. Jadi babak pertama itu terkesan emang kurang greget ya, karena emang serangan itu kayaknya terlambat terus ya. Dari pas si Ciro pegang bola itu teman-temannya itu kurang mendukung ya, terlalu lama menyerang ke depannya. Jadi Ciro terkesan bermain sendiri. Meskipun ada sih tapi terlambat kalau saya kira ya tadi pertandingan tadi. Oke. Dari yang tadi di menit 8 dan menit 9 itu Ciro melakukan penetrasi ke gawang dan membuat musuh ketar-ketir juga ya. Dan itu membuat
pertahanan lawan emang buat sibuk ya oleh Ciro, dan itu juga Ciro mendapat bolanya itu dia tidak langsung menerima bola, tapi dia proses ya, dia dari cari sendiri, dia mendapat, jadi dia lari ke pertahanan lawan itu tidak menunggu bola datang, tapi dia mencari gitu kan. Jadi emang jadi karakter aslinya terlihat, tapi pas posisi dia menerima di posisi nomor 9 itu dia kesulitannya. Oke, pada menit 17 Ciro mendapat kesempatan bagus lagi, umpan dari Hen, tapi sayang ya tendangannya lemah banget tuh. Lemah ke arah kiper ya, tidak keras, dan dia menendangnya tidak dengan posisi enak, kayaknya tidak pas gitu kan. Dan pada menit 19 juga harusnya gol sih, tapi back dan kiper bagus kinerjanya, dan Hen posisi keluasa dia malah menendang ke atas ya, kayaknya ada burung terbang di atas gawang, jadi dia bilangnya arahnya ke burung itu ya, bukan ke arah gol ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu juga usaha namanya Hen puasa, tapi Hen banyak bagusnya sekarang ya di posisi sayap. Iya, dan emang terasa dia sekarang situ kurang maksimal ya dalam menendang gitu kan, dalam menerima bola kayaknya dia gak enak banget gitu kan. Kayaknya kan biasanya dia yang memberikan bola atau dia kayaknya melakukan penetrasi, tapi kayaknya posisi menunggu dia emang kurang nyaman kayaknya ya. Dan pada menit berikutnya, pada menit 23 itu Persita Tangerang sangat berbahaya, untuk tenangnya juga sama melambung. Dan emang Persita itu jarang sekali menyerangnya dalam babak pertama, emang sekali-kali tidak berbahaya, dan dia itu Persita Tangerang itu di tengah-tengah terhenti ya, itu di serangan-serangannya, jadi tidak maksimal ke arah pertahanan dapat hentikan tengah Persib Bandung. Jadi banyak terhenti di tengah-tengah, emang berarti permainan tengah Persib lumayan bagus ya. Nah itu. Tapi sayang penyerang kedepannya Persib juga agak kurang frontal seperti biasanya, maksimal, seperti kalau ada David Silva ya. Oke, lanjut lagi. Dan menit 25 menit terjadi kemelut gawang ya, lawan sangat baik, kesempatan gol kembali tapi gagal ya. Dan pada menit 28 hampir bunuh diri oleh Ejra Walian ya, dia mendapat seperti kasusnya Juprianto gol kemarin waktu lawan Persis Solo ya. Tapi kalau Juprianto hampir bunuh diri ini Ejra gagal ya, tapi hampir posisinya kayak gitu kasusnya. Tapi untung tidak terjadi gol ya. Kalau gol waduh akan terjadi draw kembali ya. Sulit ngejarnya, sulit. Tapi emang tidak ada David Silva, terlihat serangan Persib banyak yang terbuangnya, tidak ada yang membuat kiper kurang kewalahan ya kayaknya untuk ini. Dan pada menit 44 alhamdulillah ya terjadi gol yang dilesakan oleh Jupe, tapi kalau tidak salah di menit itu akhirnya itu bukan gol Jupe ya, tapi gol bunuh diri ya. Bunuh diri dari Wawan ya, pemain Persita Tangerang. Itu adalah proses dari umpan Arsan ya, yang ditendang dari pojok, tendangan pojok atau tendangan corner kick ya, dan disambut oleh Jupe dan terkena kepala Wawan ya, pemain Persita Tangerang. Wawan. Dan akhirnya ya terjadilah gol tersebut ya. Mungkin Anda juga tadi berpendapatnya gol itu gol bunuh diri, bukan gol dari Jupe ya. Betul, saya kira itu gol bunuh diri ya, bukan gol dari hasil gol dari Jupe, karena emang terlihat sekali ya itu prosesnya itu si bola itu tidak langsung mengarah ke dalam, tapi agak ke pinggir ke arah si Wawan, jadi terkena kepala Wawan baru masuk. Jadi itu emang gol bunuh diri kayaknya itu. Jadi saya pendapat itu adalah gol bunuh diri, bukan gol dari Jupe ya. Dan mungkin kalau itu persis kejadian seperti kemarin Jupe ya, kalau Jupe kan kemarin ditendang lewat kaki. Nah prosesnya sama kayak gitu, kalau dulu kaki, kalau tadi sih kena kepala, jadi sama aja sih prosesnya. Jadi itu gol bunuh diri ya disahkan, dan emang betul, dan ternyata saat wasit mengesahkan itulah gol bunuh diri, bukan gol dari Wawan ya. Oke, begitu mungkin pendapat saya kawan. Ya sama ya, emang betul, tapi si kata komentatornya tadi dia kekeh ya. Iya, komentatornya itu. Tapi kalau saya kira sampai dia bilang siapa tahu jawab ya, karena proses Jupe-nya itu cuma proses terkena dikit, tapi yang emang membuat lesakan ke dalam golnya itu Wawan ya, pemain dari Persita Tangerang. Jadi mungkin saya sih sependapat itu gol bunuh diri. Dan mungkin pendapat Anda gimana sih tadi setelah tidak ada David Silva ya di pertandingan kali ini, kayaknya sependapat ya kita emang Persib kayaknya kurang bagus mainnya. Kayaknya dia juga sependapat guys ya, karena emang kondisinya betul, biasanya ada striker murni David Silva, sekarang tidak ada, dan Ciro dipaksakan di situ, dan emang kayaknya kurang nyaman. Setuju nggak? Betul. Ciro kayaknya tidak nyaman.
si Ciro itu emang kayaknya tidak nyaman banget ya, karena dengan biasanya kan dia kan melakukan serangan dari sayap atau menerima bola dari tengah juga dia sudah proses menggiring bola ya. Tapi sekarang kan dia jadi prosesnya nomor 9 nya, jadi terkesan diam gitu kan. Itu kayaknya bukan Ciro banget gitu kan ya, makanya dia kayaknya tadi permainan kurang maksimal ya. Dan emang ditambah lagi suplai di tengah itu sebelum Beckham datang itu emang nggak ada jarang sama sekali ya, jarang sekali. Jadi susah banget dia untuk mencetak gol, dan emang kejadiannya dia tidak mencetak gol sama sekali. Jadi golnya juga tadi gol kebetulan kalau saya kira ya, proses kebetulan kalau saya kira. Jadi emang tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita dapat 3 poin aja dulu ya, karena emang betul fungsi atau kalau sudah kompak ya suatu grup, tidak ada satu atau dua itu akan berpengaruh kepada permainannya. Tadi juga sudah tepat kita lihat tidak adanya Silva, Beckham disimpan satu tidak ada, emang terlihat sekali permainan jadi kurang berkembang ya. Jadi terkesan monoton gitu kan. Jadi terlalu dipaksakan, tapi nggak apa-apa lah. Kita dapat 3 poin juga, alhamdulillah ya, dengan kondisi tadi seperti tadi ya, untung kita dapat menang juga ya. Oke. Ya, dan akhirnya di babak kedua ya, ada Beckham masuk ya, dan terjadi ada 2 kejadian luar biasa ya di babak kedua. Kiper dua-duanya diganti ya. Pertama kiper Persib Bandung dia terkena benturan juga sama, dan kiper Persib Tangerang juga sama, sampai berdarah hidungnya ya, kena kaki si Beckham ya, David Beckham. Kaki si Beckham, terkena kaki si Beckham, jadi dia berdarah hidungnya, dan itu mengakibatkan dia diganti. Mungkin kena otak ya. Yang saya takutnya itu kepalanya ya, terkendang dan ada pendarahan, dan keluar juga dari hidung dan darahnya itu. Jadi kita moga-moga kiper dua-duanya itu sehat ya, jadi bisa bermain lagi nanti. Oke, dan kita lanjut di babak kedua ya. Babak kedua pertandingan juga cukup seru. Akhirnya Persita juga melakukan serangan-serangan ke arah pertahanan Persib, dan memang cukup lumayan ya. Setelah ada pergantian juga sama di pihak Persita, ada pergantian, dan kebanyakan itu poin mantan Persib ya. Ada Gojali, ada Wildan juga, mantan Persib zaman dulu ya, anak muda dulu ya. Oh itu Jardel. Matiin suara, matiin. Zaman dulu ya. Dan pada menit 52 itu hampir terjadi gol kiper Persib Sigap ya. Menit ke 52 itu hampir terjadi gol. Iya, makanya untung itu terjadi gol. Kalau terjadi gol, waduh, kayaknya akan berat ya buat Persib dengan kondisi seperti sekarang ya, untuk mencetak gol kembali. Oke, dan terjadi kejadian saya tidak bilang kiper Persib terjadi kayaknya benturan, dan dia diganti dengan Imade ya, Imade kiper senior Persib. Dan pada waktu yang tidak lama juga sama Persib, kiper dari Persita Tangerang sama kena benturan yang kena kaki Beckham ya, dan dia berdarah saat tadi usia 2 bilangnya. Jadi dia juga kayaknya dirawat, ditarik keluar, diganti oleh kiper kedua. Dan akhirnya pada sampai babak pertandingan terakhir, di babak kedua pertandingan terakhir tidak ada gol tercipta kembali, dan emang kalau saya bilang sih pertandingan tadi kurang greget ya, sama-sama. Persita mungkin begitu serangannya, meskipun ada 2 pemain Argentina di depannya, si Vidal sama Florenzi kalau nggak salah namanya, emang tapi dia kurang maksimal karena teman-teman di tengahnya tidak kurang mendukung ya. Persib juga sama, emang tengahnya bagus tapi serang ke depannya kurang, karena mungkin cukup bertahan aja di tengah-tengah tapi kurang memberikan umpan ke depan. Dan akhirnya si Ciro berjuang sendiri di depan. Dan mungkin bro, siap, gitu aja dulu. Gimana, ada yang mau disampaikan? Ya paling sama sih sebetulnya, sama kita sependapat ya tentang kondisi Ciro gimana, kondisi serangannya gimana, kondisi permainannya gimana, dan emang kita sepakat tadi ya, kita sampaikan si Ciro kayak kurang on fire, serangannya dikurang karena kolektivitas atau kerjasama kurang, karena tim yang sudah terbangun sejak awal sudah bagus. Ketika tidak ada 1 atau 2 orang akan berpengaruh pada permainannya pemain tersebut ya, khususnya timnya gitu ya. Makanya ya sudahlah, maaf dia apa kata lagi, bola itu kan bundar. Mungkin tadi kita ada sedikit keberuntungan dengan gol bunuh diri yang dilakukan oleh Wawan, tapi kita juga tetap berharap kedepannya Persib akan terus main hebat, main bagus, terus menang dan menjadi juara Liga ya di akhir musim. Oke, mungkin gitu guys, yang mungkin dapat saya sampaikan tambahannya, karena mungkin kita seberapa sih kebanyakan apa yang kita jelaskan kita hampir seberapa semuanya.
Ya mungkin sekian dulu ya review kita kali ini tentang Persib Bandung melawan Persita Tangerang tadi, dan kita sampai jumpa lagi di review-review pertandingan berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel kami biar kami tetap melakukan aktivitas di konten-konten kami selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Firmansyah FF Family berikutnya. Ciao.